Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ardiansyah dengan NIM 22 060 1111. Sini saya akan mereview jurnal atau artikel selanjutnya dengan judul artikel pemilihan supplier material baja menggunakan metode topsis studi kasus di PT XSF. Nama penulis Hadi Sofyan, Yansanur Sani, Harisandi Yuda. Nama jurnal dari Jurnal Teknologika, Jurnal Teknik, Logika, Matematika. Volume Jurnal volume 13 nomor 2 tahun 2023. Ini adalah link jurnalnya. Objek amatan di perusahaan PT XF bergerak di bidang usaha rekayasa dan fabrikasi struktur baja. Produk utama dari PT XF konstruksi baja untuk jembatan, tower, dan fabrikasi lainnya. Tujuan penelitiannya pemilihan supplier baja siku sebagai bahan baku utama. Permasalahannya, pemilihan supplier sebelumnya hanya berdasarkan harga menyebabkan keterlambatan dan ketidaksesuaian kualitas. Supplier yang dibahas, supplier yang dipilih, supplier bahan baku baja siku. Nama-nama supplier dalam studi ini yaitu yang pertama PT-TJ, yang kedua PT-KW, yang ketiga PT-PN, yang keempat PT-SS. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode topsis. Topsis adalah metode pengambilan keputusan multikriteria yang memilih alternatif terbaik berdasarkan jarak relatifnya terhadap solusi ideal positif dan negatif. Solusi ideal positif nilai terbaik untuk setiap kriteria. Solusi ideal negatif nilai terburuk untuk setiap kriteria topsis membantu menentukan alternatif mana yang paling mendekati kondisi ideal dan paling menjauh dari kondisi tersebut terburuk. Tujuan penggunaan untuk membantu PT XSF memilih supplier baja terbaik berdasarkan beberapa kriteria penting. Alasan pemilihan metode topsis yang pertama mampu menangani pengambilan keputusan multikriteria. Yang kedua, menyediakan pendekatan kuantitatif terhadap preferensi keputusan. Yang ketiga, menilai kedekatan alternatif supplier terhadap solusi ideal terbaik dan menjauh dari solusi negatif atau terburuk. Kriteria yang digunakan dalam artikel yang pertama kualitas, kedua ketepatan, ketiga pengiriman, keempat garansi dan kebijakan klaim, yang kelima harga. Hasilnya, supplier dengan nilai preferensi tertinggi dipilih sebagai pemasok terbaik. Kuesioner responden. Kriteria dalam kuesioner C1 yaitu kualitas, C2 pengiriman, C3 garansi dan kebijakan klaim, C4 harga. Sumber datanya dari wawancara dan pengisian kuesioner oleh decision maker. Tahapan topsis. Yang pertama normalisasi metrik keputusan, yang kedua metrik normalisasi terbobot, yang ketiga solusi ideal positif dan negatif, yang keempat hitung jarak ke solusi ideal, yang kelima hitung nilai preferensi atau V. Identifikasi kriteria dan alternatif. Yang pertama menentukan kriteria yang relevan untuk pemilihan supplier dari kualitas, pengiriman, garansi, harga. Dua, menentukan alternatif supplier di PT-TJ, PT-KW, PT-PN, PT-SS. Yang kedua, pembentukan metrik keputusan menyusun metrik berdasarkan penilaian kualitatif atau kuantitatif terhadap setiap supplier pada tiap kriteria. Yang ketiga, normalisasi matriks keputusan. Mengubah nilai ke dalam bentuk skala agar dapat dibandingkan terutama jika satuannya berbeda. Yang keempat, pembobotan kriteria dan perhitungan matriks ternormalisasi terbobot. Satu, memberi bobot pada tiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya hasil kuesioner internal. Dua, mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot. Yang kelima, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Dari ideal positif, nilai terbaik dari tiap kriteria, nilai negatif, nilai terburuk dari tiap kriteria.
Yang keenam, menghitung nilai preferensi tiap alternatif. Ada 3, menghitung jarak ke solusi ideal positif dan negatif. 2, menentukan nilai preferensi. Yang ketiga, supplier dengan nilai V tertinggi dipilih sebagai yang terbaik. Supplier terpilih berdasarkan perhitungan metode TOPSIS, yaitu di PTKW memperoleh nilai preferensi tertinggi dengan V sampai 1000. Artinya PTKW adalah supplier terbaik untuk pengadaan bejasiku. Rekomendasi gunakan PTKW sebagai pemasok utama untuk merealisasikan keterlambatan dan peningkatan kualitas. Terima kasih.